Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Literasi Data dan Intelijensi Artifisial K27 dengan dosen pengampu Ibu Veterina. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri Ivan Sultan Firmansyah, NIM 134241130. Dan saya Davel Gibrani dengan NIM 134241114. Saya Muhammad Arif Ilham dari NIM 134241124. Saya Kanza Zade Harjo dengan NIM 134241105. Saya Konita Mutiara Ida dengan NIM 134244142. Dan saya Isabel Kristi Butar-Butar dengan NIM 134241117. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh variabel lingkungan dan operasional terhadap jumlah sampah di penampungan TPA Sarimukti. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu masalah yang terjadi di TPA Sarimukti. Yang pertama adalah TPA Sarimukti telah dinyatakan overload. Lalu TPA Sarimukti juga telah terjadi bencana longsor yang diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Dengan adanya ini, kami mengusulkan untuk membuat permodelan prediktif menggunakan metode regresi linear. Variabel yang kelompok kami gunakan yang pertama adalah variabel dependent Y, yaitu data berat sampah yang ada di TPA Sarimukti. Dan yang kedua adalah independent X, yaitu yang pertama adalah suhu, tekanan, curah hujan, dan jumlah iritasi. Keputusan atau output yang kelompok kami harapkan adalah prediksi jumlah berat sampah yang ada di TPA Sarimukti berbasis variabel lingkungan dan operasional. Bagian berikutnya yaitu data. Data yang kami gunakan pada topik tugas besar kami ini berasal dari suatu portal yang berisi data terbuka yang disediakan langsung oleh pemerintah Kota Bandung dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, setelah kami unduh dan kami integrasikan menjadi satu dataset yang utuh, dimensi datanya terdiri dari 84 baris dan juga 10 atribut atau kolom. Nah, tentunya dari masing-masing atribut atau kolom tersebut memiliki deskripsinya masing-masing, seperti nomor yang menandakan urutan dari data tersebut pada tabel, kemudian juga ada nama kabupaten atau kota dan juga nama provinsi, itu menandakan di mana data tersebut direkam, kemudian juga ada bulan dan tahun, menandakan kapan data tersebut direkam, kemudian juga tentunya atribut dari masing-masing variabel yang menandakan kuantitas atau besar dari variabel tersebut pada waktu tertentu. Selanjutnya adalah visualisasi. Yang pertama ada perbandingan kategori. Pada visualisasi ini kami memilih untuk menampilkan perbandingan rata-rata jumlah iritasi sampah di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung di rentang tahun 2017 sampai 2023. Kami menggunakan bar chart dan pie chart sebagai visualisasinya. Yang kedua, penampilan perubahan terhadap waktu. Pada visualisasi ini kami memilih untuk menggambarkan tren perubahan jumlah berat sampah di Kota Bandung pada rentang tahun 2017 sampai 2023. Kami menggunakan bar chart dan line chart sebagai visualisasinya. Yang ketiga, penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Pada visualisasi ini, kami memilih untuk menggambarkan penampilan hierarki jumlah iritasi sampah antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung di rentang tahun 2017 sampai 2023. Kami memilih menggunakan tree map chart dan sunburst chart sebagai visualisasinya. Yang keempat, plotting relationship. Pada visualisasi ini, kami memilih untuk menggambarkan korelasi iritasi sampah dan jumlah berat sampah di Kota Bandung pada rentang tahun 2017 sampai 2023 dengan scatter plot sebagai visualisasinya. Yang terakhir ada diagram heatmap jumlah berat sampah dan iritasi sampah di Kota Bandung pada rentang tahun 2017 sampai 2023. Ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Contohnya, ada rata-rata, standar deviasi, persentil mulai dari persentil 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Lalu ada ekstremum, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Lalu juga ada distribusi frekuensi. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di slide berikut ini. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai korelasi. Korelasi adalah hubungan antar dua variabel. Terdapat beberapa jenis korelasi. Pertama, ada korelasi positif, yang artinya kedua variabel akan saling mempengaruhi ke dalam arah yang sama, yang memiliki nilai korelasi dari 0 sampai 1. Kedua, ada korelasi negatif, yang artinya kedua variabel akan saling mempengaruhi namun ke arah yang berbeda, dengan nilai korelasi dari minus 1 sampai 0. Kemudian ketiga ada korelasi 0, yang artinya tidak ada hubungan sama sekali antara kedua variabel. Yang keempat ada korelasi positif sempurna dengan nilai korelasi 1 dan korelasi negatif sempurna dengan nilai korelasi min 1. Berikut adalah data hasil analisis korelasi dari kelompok kami yang terdiri dari variabel berat sampah, curah hujan, suhu rata-rata, iritasi, dan tekanan udara. Kemudian berikut adalah diagram scatter plot yang telah kami buat yang menunjukkan hubungan antara tekanan udara dengan iritasi, yang bisa kita lihat bahwa apabila tekanan udara meningkat maka iritasi menurun. Dan garis yang ditunjuk di sini menunjukkan bahwa ini adalah korelasi negatif karena garisnya menurun. Untuk mencari nilai korelasi bisa menggunakan rumus di Excel ataupun spreadsheet dengan rumus sama dengan korel dalam kurung array 1, array 2. Sementara untuk diagram sendiri bisa
dikustomisasi menggunakan fitur insert diagram di Excel itu sendiri. Selanjutnya adalah data cleansing. Metode yang digunakan pada tahapan ini adalah metode EQR atau interquartile range. Pemilihannya adalah karena metode ini cocok dengan data-data yang memiliki sifat numerik sesuai dengan data-data yang kelompok kami miliki. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama yaitu mencari kuartil 1 dan kuartil 3 pada seluruh data di setiap variabel. Yang kedua adalah penentuan nilai dari EQR. Kemudian, nilai dari EQR tersebut dapat digunakan untuk mencari batas atas dan juga batas bawah untuk menentukan mana data-data yang menjadi pencilan. Kemudian, yang keempat adalah proses untuk menganalisis pencilan mana yang harus dihapus ataupun yang harus digantikan dengan nilai lain. Dan yang terakhir adalah untuk membersihkan data. Selanjutnya yaitu bagian Python. Terdapat 4 program Python utama yang kami gunakan. Yang pertama ada program pendeteksi pencilan, yang kedua ada program pembersihan pencilan dengan 2 metode yang berbeda, yaitu seasonal average dan global average. Dan yang terakhir adalah program Python untuk regresi linear itu sendiri. Berikut adalah hasil dari regresi linear yang telah kami lakukan dengan nilai R-square sebesar 0,7913. Ini menandakan bahwa keempat variabel independen atau X berhasil menjelaskan sebesar 79,13% dari variabel dependen atau Y, yaitu jumlah berat sampah, dengan nilai intercept dan juga nilai dari masing-masing koefisien dari tiap variabel sebagai berikut. Sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mengelola masalah yang ada di TPA Sarimukti dengan baik, maka dibuatlah model prediktif yaitu menggunakan metode regresi linear. Metode ini diharapkan mampu membantu pengelola untuk melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data sehingga mampu mengurangi resiko lonjakan timbunan sampah dan terulangnya bencana alam seperti longsor sampah.